Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ke-7. Insyaallah di pelajaran ke-7 kita masih akan membahas tentang ismul isyarah atau kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Jika pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari 3 ismul isyarah, maka kali ini kita juga akan menambah satu lagi, yaitu tilka. Tilka ini termasuk ismul isyarah yang berlaku untuk muannas ya, untuk sesuatu yang bermakna perempuan. Kemudian berlaku juga untuk menunjuk sesuatu yang jauh atau lil ba'id. Lil ba'id, untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Karena kalau untuk menunjuk sesuatu yang dekat kita tidak menggunakan tilka, melainkan hadza dan hadhihi. Kalau untuk sesuatu yang jauh, untuk muannas kita sebutnya tilka, dan untuk mudzakkar kita gunakan dzalika yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dzalika ini berarti untuk mudzakkar. Dzalika dan tilka disebut dengan ismul isyarah. Ya, disebut dengan ismul isyarah lil ba'id, untuk menunjuk sesuatu yang jauh ya. Lil ba'id artinya adalah sesuatu yang jauh. Kemudian kita ke hiwar. Di sini antuna juga sekalian murajaah tentang ismul isyarah hadza dan hadhihi ya. Di sini ada man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Aminatu, ini adalah Aminah. Wa man tilka, ini di sini penanya bertanya man hadhihi karena Aminah itu posisinya dekat dengan yang bertanya gitu ya, maka menggunakannya hadhihi, siapa ini gitu, dekat. Si Aminah berada di dekat orang yang bertanya, maka orang yang bertanya ini menggunakan hadhihi. Kemudian waman tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu, berarti Fatimah jauh dari orang yang bertanya, maka orang yang bertanya itu mengucapkan waman tilka, dan siapa itu gitu. Jadi ini bedanya hadhihi dan tilka itu adalah kalau hadhihi untuk lil qarib, untuk sesuatu yang dekat. Mungkin bisa ana tulis. Kalau hadhihi itu lil qarib. Kalau tilka lil ba'id. Ini perbedaannya. Berarti lil qarib untuk sesuatu yang dekat artinya adalah ini, tetapi untuk muannas. Kalau lil ba'id sesuatu yang jauh berarti artinya itu. Seperti kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau kita menunjuk sesuatu yang dekat dengan kita akan mengucapkan ini. Tapi ketika kita menunjuk sesuatu yang jauh keberadaannya dari kita berada, maka kita akan mengucapkan itu gitu ya ketika menunjuk sesuatu tersebut. Kemudian hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah dokter. Ingat ini masih berkaitan dengan mubtada dan khabar. Hadhihi mubtada, tabibatun khabar. Hadhihi ini adalah tabibatun, seorang dokter atau dokter perempuan. Wa tilka dan itu
mumarridatun, perawat perempuan, dan itu adalah perawat perempuan. Hadhihi minal Hindi, ini dari India, watilka minal Yabani, dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun, ini tinggi, tawilatun itu tinggi, watilka qasiratun, dan itu rendah atau pendek. Man hadha, siapa ini? Kalau tadi karena yang ditanya adalah perempuan maka menggunakan hadhihi, tetapi sekarang yang ditanya adalah laki-laki maka menggunakan hadza. Ini juga sama ya, hadza itu untuk menunjuk sesuatu yang dekat, atau ismul isyarah lil qarib, suatu benda atau suatu kata gitu ya yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Man hadza, siapa ini? Hadza Hamidun, ini adalah Hamid. Wa man dzalika, dan siapa itu? Dzalika Aliyun, itu adalah Ali. Atilka dajjajatun, apakah itu ayam betina? Gitu ya, dajjajatun artinya adalah ayam betina. La tilka battotun, tidak, itu adalah bebek. Ma tilka, apa itu? Di sini ada ma itu digunakan untuk bertanya ya. Ma tilka, apa itu? Tilka baydotun, itu adalah telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi, ini adalah mobil guru. Watilka sayyaratul mudiri, dan itu adalah mobil kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jam Abbas ini? Di sini a artinya adalah apakah ya. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jam Abbas ini? La hadhihi sa'atu Hamidin, tidak, ini jamnya Hamid, bukan jamnya Abbas ya. Tilka sa'atu Abbasin, itu jam Abbas. Dzalika dikun, itu adalah ayam jago. Watilka dajajatun, dan itu adalah ayam betina. Jadi dzalika dan tilka artinya sama-sama itu. Dzalika, tilka dan dzalika artinya sama-sama itu. Perbedaannya, dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannats. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini masih tentang ismul isyarah ya. Mungkin bisa Ana tuliskan kesimpulannya. Ismul isyarah yang kita pelajari sudah ada 4. Ismul isyarah yang kita pelajari ada 4. Ana tulis di sini ismul atau jamak ya, karena ada 4 maka kita menggunakan jamak. Asma gitu ya, asma. Ism itu adalah bentuk mufradnya, bentuk jamaknya adalah asma. Asmaul isyarah. Asmaul isyarah atau isim-isim kata yang digunakan untuk menunjuk ya. Isyarah artinya adalah petunjuk. Yang sudah kita pelajari ada hadza dan juga hadhihi. Hadza dan hadhihi ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Lil qarib. Lil qarib, menunjuk sesuatu yang dekat. Kemudian dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka ini untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh atau lil ba'id.
Hadza hadhihi lil qarib, dzalika tilka lil ba'id. Kemudian hadza lil qarib tetapi untuk mudzakkar. Hadhihi lil qarib tetapi untuk muannas. Sama dengan dzalika lil ba'id untuk mudzakkar. Tilka lil ba'id untuk muannas. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih ada yang belum difahami atau masih ada pertanyaan, boleh bertanya langsung ke Ana atau ke Ustadzah Bayyinah. Barakallahu fikunna jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.